Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Anak-anak, sekarang kita mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan subtema gaya dan gerak. Anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia loh yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama gaya otot, kemudian yang kedua gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika melakukan permainan tali tambang, di mana permainan tali tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kehidupan sederhana. Contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, anak-anak, kalian bisa coba di rumah jika kalian memiliki sisir plastik. Kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering. Kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal inilah dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya itu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya, gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan maksud dengan magnet? Jadi, benda-benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda magnet yang dapat ditarik oleh magnet. Disebut benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain-lain. Dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain-lain sebagainya. Nah, gaya yang selanjutnya itu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, inilah benda yang jatuh akan ke bawah, tidak ada benda itu jatuh ke atas ya anak-anak, kecuali tidak ada yang namanya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet.
Berikut merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini contoh dari gaya gesek. Kalian bisa perhatikan gaya gesek ini yang terjadi pada roda sepeda dengan permukaan jalan. Jadi adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita akan membahas gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, pada hewan, fungsi otot ini untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pertama yaitu yang pertama mengalahkan lampu di rumah dan di jalan. Manfaat kedua untuk mengalahkan televisi, mesin, kipas angin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian manfaat gaya magnet untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama itu untuk menunjukkan arah pada kompas. Jenis magnet ini adalah magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita memerlukan magnet. Kemudian manfaat yang ketiga untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet, maka kotak pensil atau tas akan tertutup rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama dalam pembuatan spring bed. Yang kedua untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Nah, ketika sedang bermain ketapel, gaya pegas pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya, gaya gesek. Manfaat yang pertama untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Contoh yang kedua, untuk membantu memberhentikan benda yang sedang bergerak. Contoh yang ketiga, untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini tentang gaya dan gerak. Anak-anak, kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.